Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Suster Katarina Hasugian, dalam renungan mingguan kongregasi Suster Santo Yosef Medan. Hari ini, Minggu tanggal 3 Oktober 2021, kita memasuki Minggu Pekan Biasa yang ke-27. Bacaan yang akan kita renungkan dalam sepanjang hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Dan tema renungan kita hari ini, kita dipanggil untuk bersatu dengan Allah agar kita dapat mewartakan kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan bacaan hari ini, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan Injil hari ini. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itu yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil hari ini berkisah tentang bagaimana orang-orang Farisi ingin mencoba Yesus dengan menggunakan isi kitab Musa yang notabene-nya merupakan kitab yang sangat diakui sebagai pedoman kehidupan di zaman Yesus. Tentunya, orang-orang Farisi bukan mencoba Yesus karena unsur ketidaktahuan mereka. Namun mereka sudah jauh lebih mengenal dan mengetahui isi kitab-kitab Taurat, terutama tentang Taurat Musa. Namun dengan motivasi ingin menjatuhkan Yesus, mereka menggunakan isi kitab Musa untuk mencoba Yesus dengan satu pertanyaan. Apakah suami boleh menceraikan istri? Sebab di dalam kitab Musa, Musa memberikan izin untuk menceraikan istri asal didasari oleh surat perceraian yang resmi.
Namun yang sangat menariknya, pencobaan yang diberikan oleh orang Farisi tersebut merupakan satu peluang bagi Yesus untuk meluruskan apa yang telah mereka hidupi selama ini. Yesus dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban, "Karena ketegaran hatimulah, akhirnya Musa membuat keputusan tersebut." Dan bahkan yang sangat menariknya adalah dengan kesempatan ini Yesus memiliki peluang untuk mengingatkan kembali sejarah penciptaan manusia yang dapat kita baca dalam bacaan yang kedua tentang kitab penciptaan manusia, yakni sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban Yesus ini merupakan ajakan bagi orang Farisi untuk mengetahui tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, yakni untuk menjadikan manusia itu sebagai alatnya dalam memelihara dan menguasai dunia ini. Di dalam kitab Kejadian jelas dikatakan bahwa Adam diciptakan dari debu tanah. Ia dianugerahkan Allah nafas kehidupan dari nafas Allah itu sendiri. Dan sesudah itu Allah memberikan tugas pada manusia untuk menguasai dan memberi nama kepada masing-masing ciptaan Allah lainnya. Dan dengan melihat semua karya ciptaan itu, akhirnya Allah menyempurnakan kehidupan Adam yang merupakan manusia pertama dengan menciptakan perempuan sebagai teman hidupnya. Akhirnya, sebelum Hawa ada di dunia ini, Allah sudah jauh lebih dulu mencintai Adam, sehingga karena cintanya tersebut, Ia semakin menyempurnakan kehidupan Adam dengan memberikan teman hidupnya. Artinya, hubungan cinta Adam dan Hawa sesungguhnya kisah cinta Allah dengan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kejadian ini masih selalu bergema di dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, sebelum kita lahir, Allah sudah jauh lebih mencintai kita. Sehingga sebelum kita lahir pun, Allah sudah memiliki rancangan indah bagi kehidupan kita. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah, sadarkah kita Allah sangat mencintai kita? Pertanyaan ini memang cukup sederhana, namun pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang harusnya selalu kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Karena dengan pertanyaan ini, kita terus merenungkan dan belajar mencari dan mengetahui cinta Allah itu, yang akhirnya kita diundang untuk bersatu dengan Allah yang memiliki kuasa untuk menyempurnakan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kejadian dan juga Injil hari ini ingin mengajak kita untuk tetap bersatu, menjalin cinta bersama Allah, dan juga mampu seperti Adam yang mau berjuang untuk mencintai Allah sehingga menghasilkan kesempurnaan cinta lewat karya-karya yang baru. Semoga kita tetap bersatu dan menyatukan diri pada Allah supaya kita semakin sempurna untuk mencintai Allah dan disempurnakan untuk mencintai sesama yang ada di sekitar kita. Amin.